Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada siapapun yang istiqamah di atas din, risalah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu di tengah dalam kondisi kita sedang berpuasa. Dan tema yang akan kita angkat pada majelis kali ini adalah kaitannya dengan fikih Ramadan atau fikih puasa. Meskipun udah beberapa hari kita memulainya, tapi masih ada sisa waktu yang banyak. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi puasa yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau justru tidak. Yang pertama yang mesti kita bahas adalah kaitannya dengan as-siyam atau puasa adalah ma huwas siyam. Apa puasa itu? Ya, atau ta'rifus siyam, apa definisi dari puasa? Jadi puasa secara etimologi itu maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Ya, jadi sebenarnya puasa itu intinya menahan diri dari apapun, itu secara bahasa artinya siyam atau puasa. Misalnya ada perkataan dari Maryam ketika dia bernazar kepada Tuhan, kepada Allah untuk tidak berbicara kepada manusia di hari kelahiran Isa alaihissalam, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana nazarnya Maryam. Kata Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku yang maha pengasih, sauman, untuk untuk berpuasa. Yang dimaksud dengan puasa di sini adalah menahan diri untuk tidak berbicara dengan manusia. Nah, itu puasa secara lughah, secara bahasa. Adapun puasa secara syar'i, secara istilah syariat, ya, puasa itu adalah al-imsaku, menahan diri, minal mufattirat, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar yakni subuh, ila ghurubi syamsi, hingga terbenamnya matahari, ma'an niyati, yang disertai dengan niat. Itulah puasa yang kita maksudkan, itulah puasa yang sedang kita kerjakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, nah kata syam di sini bukan dalam makna bahasanya, tapi syam dalam makna syar'i. Syam dalam makna syariat. Itu definisi puasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah mengetahui definisi dari puasa itu, maka kita bisa mengetahui apa rukun dari puasa itu. Rukun itu artinya sesuatu yang pokok ada agar puasa kita dianggap puasa secara syar'i dan puasa kita sah menurut syariat. Rukun yang pertama apa? An-niyatu, berniat. Apa? Berniat. An-niyatu fil lail qabla al-fajri, berniat di malam hari sebelum fajar. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi'
as-siyama qablal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Karena itu, niat itu wajib mabit, wajib bermalam niat itu. Jadi kalau ada yang berniat setelah fajar, sudah subuh, maka puasanya tidak sah. Ustadz, bagaimana kalau dia kesiangan? Yo salahnya, kenapa nggak berniat dari awal? Berniat itu kan di malam hari, bisa di awal malam, ya, atau di bagian manapun malam itu. Di bagian manapun malam itu. Kira-kira orang itu tidur sebelum malam atau sudah masuk malam baru tidur? Ya udah masuk malam, berarti kan dia masih melewati waktu malam dalam kondisi sadar, dalam kondisi tidak tidur. Harusnya dia berniat. Berniat itu boleh di awal malam, di maghrib. Misalnya antum itu berbuka puasa, kemudian sekaligus berniat untuk esok hari. Boleh. Yang penting niatnya di malam hari. Karena kalau berniat setelah fajar, ya sudah masuk subuh, maka puasanya tidak sah. Ustadz, gimana kalau kesiangan, katakanlah nggak berniat di malam hari, terus tidur, terus terbangun sudah azan subuh, sudah masuk subuh, berarti lalai berniat di malam hari. Terus gimana? Kalau begitu berarti apakah ya udah terlanjur nggak berniat, ya udah nggak puasa? Maka jawabannya tetap wajib imsak. Tetap wajib imsak, menahan diri dari makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum di siang puasa, di siang Ramadan itu haram. Kecuali bagi mereka yang terhalangi seperti haid dan nifas, dan mereka yang diberi rukhsah keringanan oleh Allah agar boleh makan dan minum seperti orang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, jadi kewajiban dia tetap imsak, menahan diri, tetapi puasanya belum dianggap puasa karena belum ada niatnya. Maka dia wajib mengqadha, mengganti pada hari-hari yang lain. Percuma dong, Tat. Ya daripada dosa, ya jangan bilang percuma. Kalau Anda berpikir bahwa percuma imsak tidak dihitung puasa, ya udah makan minum berdosa Anda. Kenapa? Karena makan dan minum di siang puasa hukumnya haram. Tidak boleh makan dan minum di siang puasa, haram. Maka kewajiban dia adalah imsak dan tetap mengqadha di hari-hari yang lain. Jadi memang konsekuensi orang nggak niat di malam hari yo berat, karena itu niat dong. Ya, maka sebagai bentuk kehati-hatian Anda tolong berniat sebelum tidur. Pokoknya jangan berpikir nantilah niatnya ketika sahur. Iya, kalau terbangun, kalau kesiangan bagaimana? Ya karenanya di kampung-kampung prakteknya biasanya kalau selesai tarwih itu kan dilanjutkan dengan niat. Nawaitu sauma qadin liadai fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Niat seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama, niat. Rukun yang pertama apa nih? Niat. Kemudian yang kedua adalah al-imsak, menahan diri anil mufattirat, dari perkara yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan. Makan minum dengan sengaja. Ya, kalau enggak sengaja Ustadz, lupa misalnya, apakah batal? Tidak. Tapi ketika sudah ingat, sesegera saat itu ketika ingat harus meninggalkan makan dan minum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya, barang siapa yang lupa, ya, wa huwa shaimun, padahal dia berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan dan minum, fal yutimma saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, fa innama at'amahullahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikannya makan dan minum. Dan mungkin barangkali Allah kasihan lihatnya ya, kelaparan sekali, kasihan, lemas sekali, ya udah
Allah buat lupa, terus dikasih makan dan minum. Bonus ya, bonus. Tapi yang lucu kalau makan dan minum, lupa minum, tiba-tiba ingat. Berarti Allah mempermainkan Anda. Ya, waliyazubillah. Jadi yaitu kalau makan dan minum dengan sengaja itulah yang batal. Kalau enggak sengaja misalnya lupa, maka tidak ada masalah. La ba'sa bih. Makan dan minum. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa itu adalah al-jima'u amdan. Berjima dengan sengaja. Dengan pasangannya, ya. Kalau bukan dengan pasangan, yo dosanya 1000 kali lipat. Ya, jadi berjima, bersetubuh dengan apa? Dengan pasangan di siang puasa itu juga membatalkan puasa. Amdan, sengaja, kecuali lupa. Misalnya nggak ingat kalau sedang berpuasa gitu ya, atau jangan-jangan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa berarti ingat ya. Misalnya lupa dia nggak ngerti, dia nggak ingat sedang berpuasa, kemudian istrinya juga pura-pura lupa juga. Bukan pura-pura lupa sama-sama lupa. Kemudian berjima. Ya, udah di puncak-puncaknya kemudian teringat. Ya, itu harus segera harus segera meninggalkan. Ya, kasihan ya. Bukan Allah mempermainkan Anda itu ya. Nah, jadi yang batal itu kalau jima dengan pasangan di siang puasa dengan sengaja. Kalau nggak sengaja itu nggak batal. Sama dengan makan dan minum. Qiyasan alal aqli. Itu dalilnya adalah dikiaskan dengan makan dan minum dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja ya nggak batal. Jelas ya? Ya. Ingat, jima di sini keluar atau nggak keluar. Pokoknya kalau sudah jima, ya batal. Mungkin orang bertanya, Ustadz, batasan jima itu apa? Batasan jima itu adalah ghiyabul hasyafah fil farjil mar'ah. Terbenamnya hasyafah pria di liang perempuan. Ya, apa itu hasyafah? Nah, apa hasyafah? Hasyafah itu helmnya kalau pria bilang, kepalanya gitu. Itu yang terbenam. Tidak disyaratkan seluruhnya. Kemaluan pria itu terbenam tidak disyaratkan. Cukup kepalanya doang terbenam. Ya, hasyafahnya itu yaitu kalau laki-laki khitan mesti kulit khitannya dibuang agar supaya hasyafahnya nampak. Itu namanya hasyafah. Kalau itu sudah terbenam, tidak harus keseluruhannya, maka dia sudah disebut jima kalau pasangan yang sah. Dan disebut zina kalau pasangan yang tidak sah. Tidak disyaratkan keluar mani maksudnya. Tidak disyaratkan. Intinya kalau sudah terbenam itu di kemaluan wanita, maka dia telah disebut jima, membatalkan puasanya. Ya, bagi pasangan yang belum menikah disebut zina, karenanya dia berhak diberi sanksi had zina. Ya. Kalau belum menikah dicambuk 100 kali, dipenjara setahun atau diasingkan setahun. Bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati. Itu hukum Islam. Tapi baru bisa ditegakkan kalau faktanya itu tadi. Ya, kepala itu terbenam. Ada yang berpikir, kalau hanya ketok-ketok gimana? Itu tetap dosa, tapi tidak disebut zina. Nah, jadi apa tadi? Syukur ya bilangnya tadi ya. Masya Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, bertobatlah kepada Allah. Jadi yang pertama al-aklu wa syurbu amdan, kemudian al-jima'u amdan. Kemudian yang berikutnya adalah al-inzalu an mubasyaratin. Ya, mengeluarkan mani secara langsung. Itu juga membatalkan. Apa yang dimaksud dengan al-inzal, keluarnya mani secara langsung? Mubasyarah itu artinya
mani kita keluar ya karena kita melakukan interaksi fisik dengan lawan jenis, dengan pasangan kita. Misalnya memeluk pasangan, keluar. Kasihan ya, penyakit. Kemudian mencium istri, keluar. Ya, itu namanya ejakulasi dini, kasihan. Nah, kalau ada interaksi fisik, keluar mani seperti itu, sentuhan, rabaan, ciuman, pelukan, kemudian keluar, itu membatalkan puasa. Ya. Nah, ada namanya al-inzal min ghairi mubasyarah, jadi keluarnya mani tapi tidak ada interaksi fisik. Misalnya lihat perempuan keluar. Nah, itu tidak membatalkan karena nggak ada interaksi fisik. Atau misalnya puasa tapi mikir porno, keluar. Nah, itu juga nggak batal karena nggak ada interaksi fisik. Tidak bermana nggak dosa ya, ya tetap dosa itu. Ini maksudnya batal nggak puasanya. Karena bedakan antara pembatal puasa dengan pengurang pahala puasa. Kalau perbuatan dosa pada umumnya itu pengurang pahala puasa, tapi tidak semuanya jadi pembatal puasa. Nah, apalagi yang misalnya mengeluarkan mani dengan tangan. Nah, itu pekerjaannya pria itu. Mengeluarkan mani dengan tangan. Yang kita sebut dengan masturbasi atau onani. Itu juga membatalkan puasa. Nah, gimana kalau ihtilam? Keluar mani karena mimpi di siang bolong. Nah, itu juga tidak batal. Karena tidak ada interaksi fisik. Jadi yang membatalkan itu adalah mengeluarkan mani dengan interaksi fisik. Baik dengan lawan jenis maupun dengan diri sendiri. Biliat dengan tangannya. Ya, atau sengaja digesek-gesekkan kemana gitu ya. Itu juga batal juga. Tidak harus dengan tangan. Misalnya sengaja digesek-gesek kemana gitu. Itu juga kemudian keluar, batal juga. Jadi kalau dia keluar mani tanpa mubasyarah, tanpa interaksi fisik, maka itu tidak batal. Misalnya dengan sebatas melihat, dengan sebatas berpikir, mimpi, maka itu tidak batal. Jelas sampai di sini? Gitu. Itu udah berapa tadi? Makan, minum, jima, inzal. Kemudian adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja ya enggak batal. Ya, enggak batal. Kata Nabi sallam, "Man dzara'ahul qai'u falyutimma shaumahu." Barang siapa yang dia dikuasai rasa mual atau apalah gitu ya, kemudian dia muntah, falyutimma shaumahu, maka tetap dia sempurnakan puasanya. Wa man istaqa'a, tapi barang siapa yang sengaja memuntahkan makanannya dari perutnya, falyaqdi, maka wajib baginya mengqadha. Kenapa? Karena sudah batal. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mabuk, bukan mabuk karena minum di sahur hari ya, bukan ya. Mabuk karena naik mobil, mabuk karena misalnya, kemudian muntah. Ya, maka itu tidak batal karena dia tidak sengaja muntah. Tapi sengaja memasukkan jari ke pangkal kerongkongan untuk merangsang makanan agar keluar, kemudian keluar muntah, maka itulah yang membatalkan puasa. Jadi al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah al-haidu wan nifasu, haid dan nifas. Itu jelas. Ya, haid dan nifas. Walau fi lahdhatin akhirah, meskipun di detik-detik terakhir menjelang berbuka. Ya, tinggal semenit azan, haid, udah batal sudah. Ya, kata para ulama, walau fil lahzatin akhirah, meskipun di detik-detik
terakhir. Batal itu. Jadi dia tetap wajib mengqadha, ya, menggantinya pada hari yang lain. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan adalah ma wasala amdan ilal jauf min manfadh maftuh. Apa-apa yang sampai ke jauf, lambung maupun otak dari jendela terbuka yang ada di tubuh manusia. Jendela terbuka itu mulut, hidung, telinga, dubur, lubang dubur, dan lubang kemaluan. Jadi kalau ada benda asing yang sengaja dimasukkan ke lubang-lubang itu, maka itu membatalkan puasa. Misalnya sedang berwudu, menghirup air sekeras mungkin, sehingga masuk ke otak, terasa pedis, itu batal puasanya. Karena itu kata Nabi SAW, balik fil istinsyak illa wa anta shaim. Kuatlah dalam menghirup air ketika istinsyak, berwudu, illa wa anta shaim, kecuali Anda berpuasa. Kenapa dilarang? Karena itu bisa membatalkan puasa kalau menghirup air terlalu kencang. Karena akan masuk benda asing atau air itu. Sama juga ketika Anda mandi di kolam, di sungai dengan cara menyelam, ini kan jendela terbuka kita dari tubuh kita, masuk air di situ, batal puasa. Tentu dia nggak ke lambung ya, tapi ke otak atau ke dalam kepala. Itu batal. Kalau mandi dengan cara menggunakan gayun misalnya, siram dari atas ke bawah, itu tidak batal. Tapi kalau dengan cara menyelam di sungai atau di kolam, itu batal. Kemudian ya, sengaja menghirup sesuatu, apakah itu benda cair ataupun yang lainnya, seperti asap rokok. Ya, ada asap rokok, sengaja dinikmatin begitu ya, nah itu batal itu. Ya, kecuali dalam kondisi halun muttarrah, jadi kondisi yang terpaksa. Misalnya, udaranya ini tercemar, banyak asap, ya, banyak debu. Kan nggak mungkin nggak bernapas toh? Ya pasti bernapas. Itu namanya halun muttarrah, kondisi yang terpaksa, tidak batal. Tapi sengaja menghirup sesuatu yang mahsus terlihat, itu batal. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, ada yang flu, kemudian ada itu yang apa namanya, yang dia tidak mahsus, tidak terlihat, tidak dalam bentuk asap, juga tidak dalam bentuk cair, tapi ada aromanya. Apakah itu batal? Tidak. Karena ghairu mahsus nggak kelihatan. Tapi kalau terlihat seperti asap rokok, ya itu batal. Ya, karena Nabi SAW meskipun puasa, dia tatayyub, memakai parfum, dan kita tahu parfum pasti tercium wanginya. Kalau seandainya cukup dengan mencium wangi itu membatalkan, Nabi batal puasanya. Ya, jadi nggak boleh itu hirup-hirup asap rokok, ya itu batal itu. Kalau dilakukan dengan sengaja, kecuali kondisinya terpaksa. Jadi udara kita dipenuhi dengan asap, udara kita dipenuhi dengan debu, mau tidak mau tercium pula, terhirup. Itu kondisinya terpaksa. Kan nggak mungkin nggak bernapas toh. Ustadz bernapas dengan mulut, ya masuk lewat mulut berarti. Nah itu. Atau misalnya apa itu? Ada namanya tetes dubur. Biasanya yang ambeien misalnya, ya kan? Atau apalah gitu ya, penyakit dubur lah ya. Kemudian ada suntikan, memasukkan cairan lewat dubur, batal itu.
atau suntikan memasukkan sesuatu di lubang kemaluan juga batal. Nah, jadi Anda harus tahu ada namanya manfadh maftuh, jendela terbuka dalam tubuh kita. Apa itu? Mulut, terus hidung, terus telinga, terus kemaluan dan dubur. Jaga, jangan ada sampai benda asing masuk dapat situ. Dengan syarat masuknya secara sengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak batal. Karena itu suntikan tidak membatalkan. Kenapa? Karena cairan itu tidak lewat dari lubang terbuka. Karena ada yang bertanya, Ustadz, ini vaksin gimana? Ya nggak batal. Kan otot. Tidak lewat hidung, tidak lewat mulut, tidak lewat telinga, tidak lewat dubur, tidak lewat kemaluan. Otot. Lagi pula, cairan itu tidak punya akses sampai ke lambung kita. Paham sampai sini? Nah, gitu. Kemudian hal lain yang membatalkan puasa adalah al-junun, gila. Misalnya sahur masih waras, terus jam 7 pagi gila, jam 12 siang waras, tapi belum makan minum, batal. Gila. Gila itu membatalkan puasa. Kemudian juga ar-riddah murtad, itu juga batal puasa. Sahur masih muslim, jam 12 siang murtad, tiba-tiba jam 5 sore bersahadat kembali, tapi belum makan minum, batal. Nah, itulah rukun yang kedua, al-imsak, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, dari hal-hal tadi yang sudah disebutkan. Kemudian, dari sejak kapan kita menahan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Dari sejak kapan? Min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar, maksudnya masuk waktu subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri wa atimmus siyama ilal lail. Ya. Jadi makanlah dan minumlah sampai terang bagimu fajar dan sempurnakan puasa sampai malam, maksudnya sampai maghrib. Nah, ada persoalan, Ustadz, aku lagi makan tiba-tiba azan subuh, itu gimana? Ya muntahkan, maksudnya dikeluarkan. Karena wajib menahan ketika azan. Karena itu berarti sudah wajib untuk puasa. Ada juga yang berpendapat, tapi kan ada pandangan katanya kalau masih azan masih boleh sampai selesai azan. Ada juga pendapat seperti itu. Tapi itu adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah menurut kami. Ustadz, ada juga kasus, apakah ketika kakek-kakek atau anak muda udah teriak imsak misalnya di masjid, itu berarti nggak boleh lagi makan dan minum? Itu jawabannya masih boleh makan dan minum, tapi disunnahkan tidak makan dan minum. Karena imsak itu ada yang namanya, anakku main hujan toh. Pagi jangan main hujan. Tadi suaranya mana tadi? Di mana? Ada di mana? Mas ada? Hah? Nggak kelihatan. Hah? Tadi kedengaran suaranya. Gimana Mas Ridho? Kelihatan nggak? Pagi di mana kau pagi? Mana pagi tadi?
Sampai mana tadi? Imsak. Liatin dulu dong anakku. Mana ya? Di mana Fakih? Hah? Kemana? Hmm? Hmm. Di mana dia? Oh. Suaranya kedengaran tadi. Hah? Iya, baju hitam. Sampai mana tadi? Imsak ya. Nah, jadi imsak itu ada yang sunnah menahan, ada yang wajib menahan. Kalau sunnah menahan itu sebelum waktu subuh itu kadarnya khamsina ayat, 50 ayat kadarnya. Jadi kalau kita convert ke menit ya kurang lebih 10 menit lah. Jadi 10 menit sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu itu disunnahkan imsak menahan. Tapi ada namanya waktu wajib imsak, yaitu ketika masuk waktu subuh itu sudah wajib menahan. Jadi kalau sudah adzan subuh tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Seperti itu. Nah, kemudian sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan lihat sunnah-sunnah dari puasa ataupun Ramadan. Yang pertama adalah as-sahuru wa ta'khiruhu, yaitu bersahur dan mengakhirkan waktu sahur. Nanti asarnya kita akhirkan. Sahur dan mengakhirkan waktu sahur itu disunnahkan meskipun tidak diwajibkan. Jadi kalau ada orang yang tidak sahur ya juga enggak membatalkan puasanya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan yang banyak. Tahu nggak apa itu sahur? Sahur itu adalah makanan yang kita makan, itu sahur. Kalau waktunya namanya sahar. Makanan yang kita makan namanya sahur. Jadi setiap biji nasi yang Anda makan itu berkahnya banyak. Setiap makanan yang Anda makan itu berkahnya banyak. Karena itu Nabi mengatakan harus sahur. Walau bijur atima, meskipun dengan seteguk air. Meskipun dengan apa? Seteguk air. Kalau misalnya sudah nggak ada waktu lagi mau makan minum, ya udah seadanya minimal seteguk air. Agar kita bisa mendapatkan keberkahan daripada sahur itu. Pertanyaannya, waktu sahur mulai kapan? Min muntasafil lail ila tulu'il fajr. Dari sejak pertengahan malam sampai terbitnya fajar, itu waktu sahur. Jadi kalau kita sahur di jam 1 udah dianggap sahur. Tetapi yang disunnahkan itu adalah mengakhirkan waktunya, bukan mempercepat waktu sahur. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mazalan nasu bil khair ma'akharu as-sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan waktu sahur. Ya, itu tadi yang saya katakan, berhenti kurang lebih 10 menit sebelum azan. Jangan terlalu cepat sahur, jangan. Diakhirkanlah. Apa faedah, apa hikmahnya? Agar tahan puasanya. Kalau terlalu cepat makan sahur, cepat laparnya. Itu hikmahnya. Di samping juga itu sunnah Nabi Sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah ta'jilul fitri, mempercepat berbuka ketika waktunya masuk. Bukan maksudnya mempercepat waktu berbuka, bukan. Mempercepat berbuka ketika waktunya sudah masuk. Kalau belum masuk waktu itu artinya Anda membatalkan puasa Anda sendiri. Ketika sudah masuk waktu, baru Anda segera berbuka, jangan menunda berbuka. Karena itu berbuka setelah sholat maghrib makruh hukumnya. Ketika sudah azan, sudah masuk waktu, jangan tunda buka Anda. Jangan ditunda. Hatta seorang muadzin sebelum dia azan, hendaknya dia membatalkan puasanya terlebih dahulu dengan cara meminum air. Karena mempercepat berbuka itu hukumnya sunnah. Sementara menunda-nunda berbuka itu makruh hukumnya. Kalau menunda-nunda sampai tengah malam haram hukumnya. Jadi menunda berbuka sampai tengah malam itu haram, nggak boleh. Kata Nabi SAW, mazalan nasu bil khair ma'ajjalul fitra. Ya, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka. Ya, itu sunnahnya. Kemudian sunnah yang lain adalah ad-du'a'u indas siyam wa inda fit. Ya, berdoa, memperbanyak doa ketika sedang berpuasa atau berdoa ketika berbuka. Kata Nabi SAW, salasun, ya, la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya, artinya doanya makbul. Yang pertama adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Wal imamul adil, imam yang adil, ya. Kemudian da'watul mazlum, ya, doanya orang yang terzalimi. Karena itu ketika Anda berpuasa sekarang itu perbanyak doa. Ini waktu-waktu mustajab. Yang belum menikah, berdoalah segera disegerakan jodohnya. Ya. Yang pengen rezeki melimpah, berdoalah kepada Allah agar, ya, terutama banyak beristighfar. Itu yang paling utama. Karena di 11 bulan sebelumnya Anda banyak berdosa. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya ketika Anda sedang berpuasa. Di samping puasa itu juga menghapus dosa Anda, tapi dosa-dosa kecil. Dosa-dosa gede tetap harus memperbanyak taubat dan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diampuni dosa Anda. Jelas sampai di sini? Kemudian ad-du'a'u indal fitr, berdoa ketika berbuka. Kata Nabi SAW, inna lis-shaimi, sesungguhnya orang yang berpuasa da'watan, memiliki doa la turaddu, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik doa yang ma'thur, yang ada riwayat dari Nabi SAW, meskipun doa-doa yang Anda buat sendiri, monggo silakan. Ketika berbuka. Kalau doa yang ma'thur kan umumnya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa dhahaba ad-dhama wa ibtala'atil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa yang apa? Yang ma'thur. Tapi timbul persoalan, Anda baca ini sebelum batal atau setelah batal? Sebelum berbuka atau setelah berbuka? Sebelum batal atau setelah batal? Sebelum minum atau setelah minum? Yang tepat setelah batal, baru baca doa tersebut. Bagi mereka yang mengerti bahasa Arab, mengerti arah dari doa itu. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, karenamu aku telah berpuasa. Udah berpuasa dia. Kemudian ada wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Aftartu itu kan fi'il madi, sudah selesai. Aku telah berbuka. Aku telah batal. Apalagi ada kalimat wa dhahabadh-dhama'u,
dahaga telah hilang, berarti Anda udah minum. Wabtal'atil uruqu, kerongkongan telah basah, berarti Anda sudah minum. Wasabatal ajru insyaallah, dan telah tetap ganjaran dengan kehendak Allah. Ya, jadi kalau praktek sederhananya, ketika sudah adzan, sudah masuk waktu berbuka, minumlah air atau makan kurma dengan terlebih dahulu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Setelah Anda sudah batal, barulah Anda berdoa, Allahumma laka syumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa dhahabadh dhama'u wa btal'atil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kemudian sunnah yang lain di bulan Ramadan adalah qiyamu Ramadan atau salatut tarawih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang qiyam Ramadan atau salat tarawih di malam Ramadan, ya, dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sudahlah di siang hari dengan puasa Allah mengampuni dosa Anda, di malam harinya dengan tarawih juga Allah mengampuni dosa Anda. Jadi memang ini Ramadan bulan penyucian memang. Syahrul maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manfaatkan dengan benar, apalagi para pendosa ini ya. Main-main. Lebih pendosa saya. Apalagi para pendosa, maka mereka harus memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menyucikan dirinya. Mensucikan dirinya dari berbagai dosa yang melekat di lisannya, di matanya, di kemaluannya, di kakinya, di perutnya. Hendaknya mereka berpuasa. Salat tarawih. Salat tarawih itu yo bisa 11, bisa 23, terserah. Yang penting tarawih. Minimal tarawih 7 rakaat dengan witir. Mau 11 silakan, mau 23 silakan. Semua pernah dikerjakan para sahabat. Kalau Nabi itu 11 rakaat, yo karena panjang sholatnya, 11 cukup 11. Tapi kalau orang mau ringan bacaannya, tapi supaya mengimbangi keutamaannya, ditambah jumlah rakaatnya. Bacaannya pendek, tapi jumlah rakaatnya banyak. Tarawih. Dan disunnahkan tarawih itu di masjid. Meskipun boleh juga dilakukan di rumah. Nabi itu ketika bulan Ramadan beliau ke masjid untuk melakukan tarawih, kemudian diikuti oleh para sahabat. Tapi itu berlaku hanya 3 malam. Pada malam keempat Nabi tidak keluar lagi. Apa kekhawatiran Nabi? Takut ini diwajibkan. Tetapi faedah yang ditangkap oleh para ulama menunjukkan bahwa utamanya di masjid. Hanya karena Nabi takut diwajibkan, jadi Nabi nggak keluar lagi. Tapi karena ilmu sudah tersebar bahwa itu hukumnya sunnah, berarti kembali kepada hukum asalnya bahwa utamanya di masjid. Ya, karena kalau sholat sunnah yang lain Nabi kerjakan di rumah, hatta tahajud di rumah. Tapi ketika masuk Ramadan, beliau ke masjid untuk sholat sunnah, menunjukkan utamanya di masjid. Ya, jadi pria wanita yang punya kesempatan ke masjid, udah tarawih di masjid bersama imam. Ustadz, ada juga tuh yang tarawih nggak sampai selesai imam udah pulang duluan. Maka dia memperoleh sedikit keutamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan, man qama ma'al imam," barang siapa yang dia qiyam salat bersama imam hatta yansarifa, hingga imamnya selesai, tetap bersama imam, ya, kataballahu lahu qiyama lailatin, maka Allah telah menuliskan baginya salat malam semalaman. Salat semalaman. Jadi seolah-olah dia telah salat semalaman. Jadi Anda harus bersabar bersama imam sampai imamnya witir selesai. Baru Anda pulang agar keutamaan salat seperti semalaman salat itu Anda peroleh. Ya. Kemudian masih ada waktu? Diingatkan dong. Ya. Masih 2 lagi. Tapi saya ngebut. Yang berikutnya adalah memperbanyak tilawatul Quran.
Kenapa? Khususnya di malam harinya. Kenapa? Karena Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan. Ya, kemudian yang terakhir adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Contohnya adalah Anda memberi makan orang yang berbuka, memberi buka orang yang berbuka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, ya, fakana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan memperoleh seperti pahala orang yang berpuasa." Ya, jadi kalau Anda berpuasa, memberi makan, memberi buka orang yang berpuasa, maka seolah-olah Anda berpuasa 2 kali dalam sehari. Satu pahala puasa Anda, satu pahala puasa karena memberi orang berbuka, memberi buka orang yang berpuasa. Oke, sekira itu ya inti dari fikih Ramadan. Monggo silakan kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, saya kembalikan kepada host kita. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Iful Fitrah yang telah memberikan banyak ilmu bagi kita semuanya berkaitan dengan Ramadan kali ini. Nah, tadi sudah dipaparkan beberapa poin-poin penting, diantaranya mulai apa itu puasa, kemudian rukun-rukun puasa, kemudian disebutkan juga hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika di bulan puasa ini. Baik, rekan-rekan semuanya, kami persilahkan kepada rekan-rekan yang ingin menanyakan lebih jauh, berdiskusi berkaitan dengan tema ini. Kami persilahkan untuk peserta yang offline dulu, nanti sambil untuk yang rekan-rekan yang online bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Kami persilahkan, monggo, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, kami persilahkan. Yang Putri ada? Oke, silahkan Mas, monggo. Assalamualaikum Tad. Alhamdulillah ada Ustadz Iful ya. Pertanyaan saya adalah, apa hukumnya orang sudah tahu hari ini puasa Ramadan, tetapi orang tersebut sengaja meninggalkan. Terus ada pula orang yang berpuasa tapi tidak sholat juga. Tad. Saya sempat memberitahu, cuman orang-orang itu hanya mengetahui sifat dasarnya hanyalah dosa gitu loh. Apakah dosanya itu ada yang lebih menakutkan untuk orang-orang tersebut, Tad? Ya, Tad. Assalamualaikum, Tad. Jadi meninggalkan sengaja tidak berpuasa atau meninggalkan puasa dengan sengaja itu minal kabair, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena kewajiban yang paling besar itu kan kewajiban yang ada dalam rukun Islam. Jadi melalaikan kewajiban terbesar yang ada dalam rukun Islam itu artinya melakukan dosa sangat besar. Kata Nabi SAW, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama syahadat tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, ya, membayar zakat. Wa saumi Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi puasa Ramadan itu adalah kewajiban yang sangat besar. Jadi meninggalkannya merupakan dosa yang sangat besar. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan jangan meremehkan sedikit pun dosa. Dosa kecil aja jangan diremehin, apalagi dosa besar. Barang siapa yang meninggalkan puasa karena meyakini bahwa puasa itu tidak wajib, murtad anil Islam. Dia telah murtad.
Untung-untung kalau dia merasa berdosa, berarti dia masih menganggapnya wajib. Kalau tidak lagi merasa berdosa karena melihat menganggapnya nggak wajib, murtad anil Islam, penggal lehernya. Kalau dalam negara Islam seperti itu. Ini kan bukan negara Islam ya, negara nggak tahu lah negara apa ini. Ya, jawab sendiri. Ya jadi begitu. Kemudian dia berpuasa tapi nggak sholat juga, berarti dia mengiringi kebaikan dengan keburukan. Dia membarengkan puasa dengan kemaksiatan. Kemaksiatan meninggalkan sholat. Apakah puasanya sah? Sah secara syar'i. Dia tidak perlu mengganti di hari yang lain. Tapi pahalanya bisa zong. Dia masih berdosa. Bisa saja dosanya itu membuat pahala puasanya tidak ada. Karena itu kata Nabi SAW, rubba sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu, illal ju'u wal atash, kecuali apa? Lapar dan haus. Kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, ya, wal amal bihi, dan melakukan keburukan ketika berpuasa, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh untuk memberikan ganjaran terhadap puasanya. Maka hati-hati. Maka puasa yes, sholat juga yes. Tapi ingat puasanya sah, nggak batal. Tapi bisa saja pahala puasanya menjadi terkuras lantaran dosanya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Iful. Mungkin yang offline apakah masih ada sebelum nanti dari teman-teman yang sudah chat online? Masih ada lagi? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau bertanya tentang keadaan junub di waktu puasa. Itu kalau untuk suami istri itu bagaimana kalau misalnya mandi besarnya itu siang hari, apakah puasanya itu tetap sah atau tidak? Begitu. Untuk yang Ya. kedua, Jangan siang hari karena ada sholat subuh. iya, maksudnya kalau misalnya setelah Azan, ya, setelah maksudnya fajar. setelah Oke. fajar itu apakah tetap sah atau tidak begitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Oh iya. ya, tambah satu lagi, sama kalau puasanya itu sampai ketemu puasa lagi tuh belum sempat membayar puasa yang sebelumnya, itu seperti apa hukumnya atau bagaimana cara untuk membayar puasanya? Ya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi syarat sahnya puasa itu bukan toharoh. Syarat sahnya puasa itu bukan toharoh, kecuali suci dari haid dan nifas. Kalau suci dari haid dan nifas, naam, itu syarat wajibnya, syarat sahnya puasa. Tapi suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas kecil ya kentut, ya menyentuh wanita, atau hadas besar seperti junub, itu tidak disyaratkan suci dari hadas. Kalau yang disyaratkan suci dari hadas itu sholat, bukan puasa. Jadi kalau ada yang memulai puasa dalam kondisi junub, itu tidak memudaratkan puasanya, tidak mempengaruhi puasanya. Beda kalau sholat. Anda habis melakukan itu bareng suami, langsung Allahu Akbar. Ya nggak bisa, nggak sah sholatnya. Ya. Kata Nabi SAW, la sholata bi ghairi tuhurin. Tidak sah sholat tanpa
bersuci. Tapi kalau puasa kan tidak disyaratkan, nggak ada sabda Nabi la siyama bighairi tuhurin. Tidak ada puasa kecuali dengan bersuci, nggak ada. Bahkan pernah diriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi itu mandi junub dalam kondisi berpuasa setelah fajar. Jadi dalam satu riwayat disebutkan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu wa huwa shaimun. Adalah Nabi mandi junub sementara beliau sedang berpuasa ya. Jadi beliau habis melakukan itu dengan istrinya, entah ke Aisyah kah atau ke siapa radhiyallahu anha. Kemudian beliau memulai puasa dalam kondisi junub. Sebelum sholat subuh beliau mandi terlebih dahulu. Itu pernah terjadi pada diri Nabi SAW. Itu menjadi dalil yang sangat tegas bahwa memulai puasa dalam kondisi junub la ba'sa bihi, tidak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Jadi tadi ada pertanyaan yang kedua. Tadi yang bertanya udah bersuami ya? Sudah, Nah, sudah bersuami. Ya maksudnya kan bertanyanya junub tadi. Iya, dari pengalaman sendiri. Dan kemudian yang kedua ini tadi bertanya juga Tat, kalau sudah tiba waktu puasa sekarang, tapi kok dilalah itu yang puasa tahun lalu itu belum lunas begitu. Nah itu gimana Tat, solusi atau penjelasannya Tat? Ya Terima tetap kasih. tetap jadi utang, tetap wajib diqadha. Karena utang itu ada dua. Ada utang kepada manusia, ada utang kepada Allah. Utang kepada manusia, kalau misalnya udah lewat temponya, tetap wajib dibayar? Yo tetap wajib. Misalnya si fulan berutang si A berutang kepada si B, temponya itu waktu bayarnya itu adalah 1 Januari misalnya. Kemudian sudah jatuh tempo dia nggak bayar, lewat waktunya. Kira-kira masih wajib nggak dia bayar utang? Yo masih wajib dia bayar utang. Jadi waktu mengqadha puasa itu adalah sejak masuk Syawal sampai Sya'ban sebelum Ramadan berikutnya. Itu adalah waktu untuk membayar qadha. Kalau sudah masuk Ramadan berikutnya berarti sudah lewat temponya. Nah seperti tadi permisalannya, kalau Anda punya utang kewajiban kepada manusia sudah lewat temponya masih tetap wajib dibayar? Masih. Demikian pula kepada Allah. Kata Nabi SAW, fadainullahi ahaqqu ayyuqdha, utang kepada Allah lebih wajib untuk dibayarkan, lebih berhak untuk dibayarkan. Karena itu tetap wajib dibayar di hari yang lain dan tetap dianggap utang. Tapi karena dia lalai sampai Ramadan berikutnya, dia dikenai denda berupa fidyah. Jadi kewajibannya dua, qadha masih tetap plus fidyah, memberi makan seorang miskin untuk 1 hari puasanya. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih pada Ustadz Tiful. Jadi intinya ketika sudah lewat jatuh tempo tetap kita harus melunasinya, dengan juga kita dikenakan untuk tadi ya membayar fidyah tadi ya. Itu mungkin dari offline kita cukupkan dulu. Ini ada beberapa pertanyaan Tat dari rekan-rekan yang di online. Yang pertama ini dari area Solo Tat, terkait dengan sholat witir dan sholat tahajud itu kan. Mikirnya kita kan mungkin sholat witir itu adalah sholat penutup gitu. Jadi ini pertanyaannya apakah ketika kita sudah sholat witir, biasanya setelah selesai tarawih itu kan witir Tat. Nah itu apakah masih boleh sholat tahajud, atau apakah nanti juga setelah sholat tahajud kita juga perlu witir lagi atau enggak Tat? Nah itu mohon penjelasannya Tat terkait itu. Terima kasih. Ya, jadi sholat tahajud itu bukan penutup sholat. Kos tahajud. Sholat witir itu bukan penutup sholat, sehingga tidak ada lagi sholat setelah witir. Bukan. Tetapi witir itu disunnahkan, dianjurkan untuk mengakhiri seluruh sholat-sholat malam. Tapi dia bukan mani', bukan penghalang untuk sholat setelahnya. Ya.
Witir itu bisa dikerjakan di awal malam sebelum tidur, bisa dikerjakan di akhir malam. Dan yang disunnahkan, yang diutamakan, yang lebih utama adalah menjadikan witir menjadi penutup akhir dari sholat-sholat malam kita. Tetapi dia tidak menghalangi sholat setelahnya. Kata Nabi SAW, ij'alu akhira sholatikum bil-laili witron. Jadikan akhir dari sholat-sholat malam kalian dengan witir. Jadi itu sunnahnya. Tetapi ingat, witir bukan mani', bukan penghalang bagi sholat setelahnya. Jadi kalau ada yang sudah mengerjakan witir sebelum tidur di awal malam, kemudian dia terbangun di tengah malam, maka tidak terhalang baginya untuk sholat. Masa sholat menghalangi sholat? Nggak ada. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Dan di antara malam bertahajudlah sebagai tambahan bagimu. Kata tahajud di sini perintahnya bersifat mutlak, bisa dikerjakan. Witir itu tidak menghalangi sholat tahajud. Ya. Nah, terus kalau kita sudah sholat witir di awal malam sebelum tidur, kemudian kita terbangun, kemudian kita sholat tahajud, apakah harus witir lagi? Nah, itu baru persoalan. Jawabannya nggak perlu witir lagi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witrani fi lailatin wahidah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir di awal malam, terbangun tahajud, sholat saja, nggak usah tutup dengan witir, karena dilarang witir 2 kali. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hakada, demikian. Baik, terima kasih Ustadz Iful. Jadi sholat witir tidak menghalangi sholat-sholat selanjutnya ya. Jadi dipersilahkan sholat tahajud ya kalau setelah witir. Ada lagi pertanyaan dari area Solo dan area Bali, ini berkaitan juga dengan sholat tarawih. Yang pertama itu apakah ketika kita tidak melaksanakan sholat tarawih itu nilai puasanya itu berkurang? Yang pertama. Kemudian selanjutnya dari manajemen Bali ini, pahalanya besar mana antara sholat tarawih dan sholat ba'diyah isya gitu. Kira-kira itu dua hal itu. Terima kasih. Iya. Jadi apakah tidak sholat tarawih akan mengulangi pahala puasa? Jelas tidak lah. Yang mengurangi pahala puasa itu perbuatan dosa. Bukan yang lain. Sementara sholat tarawih itu kan statusnya sunnah. Kalau tidak dikerjakan itu nggak ada dosa, karena sunnah hukumnya. Coba kalau wajib ya emang dosa. Tapi sholat tarawih itu hukumnya sunnah bil ijma, berdasarkan kesepakatan para ulama itu tarawih hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena dia itu tidak wajib, maka kalau kita lalaikan, kita tinggalkan, tidak dosa. Karena dia tidak dosa, terus alasan apa kenapa pahalanya harus berkurang? Enggak. Jadi yang mengurangi pahala puasa itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan ketika berpuasa. Misalnya puasa tapi gibah, ya kan? Puasa, tahu gibah? Ya, menggunjing, ya, gosip. Puasa tapi pacaran. Puasa tapi itu enggak puasa berarti. Ya intinya ketika kita berpuasa tapi melakukan perbuatan dosa, itulah yang mengurangi pahalanya. Tapi kalau meninggalkan sholat tarawih, ya tidak mengurangi apapun, karena sholat tarawih itu statusnya sunnah. Kalau kita tidak sholat tarawih, itu artinya kita meninggalkan banyak keutamaan, bukan mengurangi pahala puasa, tapi kita banyak meninggalkan keutamaan. Itu satu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, apa tadi yang kedua ya? Lebih banyak mana pahalanya antara ba'diyah isya dengan sholat tarawih gitu. Kenapa nggak ada duanya aja? Ini milih satu. Lebih utama mana?
Lebih utama mana ya? Ya kedua-duanya ada keutamaan. Tapi kalau ditanya lebih utama mana, memang kalau saya lebih menguatkan lebih utama sholat taraweh. Ya, lebih utama sholat taraweh. Nah, tapi Yesus sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jangan melalaikan satu keutamaan. Karena itu kerjakanlah dua-duanya. Sebelum sholat tarawih, Anda kerjakan ba'diyah, lalu dilanjutkan dengan tarawih. Tapi kalau mau ditanya lebih utama mana, ya jelas tarawih lebih utama. Itu menurut saya. Saya nggak tahu Ustaz lain ngomong seperti apa. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih pada Ustadz Iful Fitrah atas beberapa penjelasan tadi. Mungkin sebelum akhir ini sebenarnya tadi ada pertanyaan, cuman sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Iful terkait dengan apabila vaksin saat puasa hukumnya seperti apa, itu kan sudah ya. Tadi sudah semoga tadi sudah menjawab ya. Jadi diperbolehkan vaksin pada saat puasa. Baik, mungkin untuk acara ini kita cukupkan sampai dengan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Iful Fitrah yang telah menyampaikan materi dan ilmu kepada kita semuanya. Memasuki acara selanjutnya yakni adalah pembacaan doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz Iful Fitrah. Kepada Ustadz Iful Fitrah dipersilahkan. Terima kasih. Ya, sebelum kita meninggalkan majelis ini, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menambah keberkahan dari majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.